Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai binary search atau pencarian biner. Nah, ini adalah salah satu teknik pencarian. Teknik pencarian yang lain itu namanya sequential search. Jika kalian ingin tahu, kalian bisa lihat video yang berjudul sequential search ya. Nah, di pencarian biner ini bedanya dengan sequential search adalah pencarian biner melakukan pencarian data dengan mencocokkan pada titik tengah dari data pada setiap langkahnya. Jika tidak ditemukan, maka dia akan membagi data menjadi dua, dibagi dua lagi, dibagi dua lagi. Jadi seperti namanya ya binary. Jadi dia membagi data menjadi dua, biner, dua ya. Sedangkan kalau sequential search kan mencocokkan dari depan ke belakang satu persatu. Nah, gimana bisa binary search ini bekerja? Pertama, pastikan datanya terurut dulu. Jadi kita harus mengurutkan datanya dulu. Nah, gunakan algoritma pengurutan bebas sebenarnya, mau bubble sort, selection sort, dan sebagainya silakan. Dalam hal ini, di slide ini saya akan mensimulasikan dengan menggunakan pengurutan menurun atau descending. Jadi dari besar menuju ke kecil. Kalau misalnya menaik gimana? Boleh aja, namun nanti ada penyesuaian pada step ketiga. Oke, setelah data sudah diurutkan, kita akan lakukan step kedua, yaitu kita mengecek data yang di tengah. Jadi, kita temukan dulu data tengahnya ini berapa, kemudian bandingkan cari dengan data yang di tengah. Jika sama, maka stop. Artinya kan ketemu, berarti stop. Tapi jika berbeda, lakukan step ketiga. Nah, step ketiga ini gimana? Dia akan mempersempit area pencarian. Gimana caranya mempersempit area pencarian? Nah, jadi di sini dia akan membandingkan apakah cari lebih kecil daripada data yang di tengah. Kalau urutnya menurun, berarti kan kecil itu ada di kanan, besar itu ada di kiri. Sehingga kalau data yang kita cari lebih kecil daripada yang di tengah, logikanya berarti kita mencari ke kanan. Berarti yang di kiri semua data yang berada di sebelah kiri titik tengah itu kita abaikan. Jadi seperti itu. Jadi pencarian kita sekarang menyempit jadi setengah dari jumlah data. Nah, tapi apabila ternyata data yang kita cari lebih besar daripada data yang di tengah, itu artinya data yang kita cari ada di sebelah kiri dong. Nah, maka kita akan persempit pencarian mulai dari data pertama sampai di kiri titik tengah. Gitu. Nah, gimana caranya? Kita ulangi step kedua. Begitu seterusnya, step kedua, ketiga, sampai dia ditemukan atau sampai datanya habis. Gitu. Nah, kalau misalnya datanya urut menaik, tinggal kalian sesuaikan di tanda ini aja. Kalau tandanya lebih besar, kalau cari lebih besar daripada tengah, berarti kita ke kanan. Kalau cari lebih kecil, berarti kita ke kiri. Itu aja yang disesuaikan kalau ternyata urutannya menaik. Karena cuma dibolak-balik doang gitu. Oke, kita langsung lihat simulasinya ya. Misalnya, saya simulasikan dengan 8 data aja ya. Karena kalau banyak nanti bingung gitu ya. Oke, 8 saya rasa cukup. Misalnya, saya akan melakukan pencarian angka 18. Nah, saya akan melakukan pencarian X, yaitu 18. Nah, pertama, kita harus menunjuk dulu data awal dan data akhir. Kan sini awal dan akhir bisa berubah-ubah akibat penyempitan pencarian ya. Data awalnya kita sebut I ini akan menunjuk data pertama, yaitu 1, dan J menunjuk indeks terakhir, yaitu indeks ke-8. Oke, kemudian K akan menunjuk posisi tengah-tengah, karena tadi pada langkah kedua kita harus membandingkan dengan posisi tengah. Maka K itu adalah cara cepat untuk menemukan titik tengah, itu adalah tambahkan posisi awal dengan posisi akhir lalu bagi 2. Tentu saja ini bulat ke bawah. Saya 1 tambah 8 adalah 9. 9 dibagi 2. Jadi div 2 ini, awalnya kan yang 9 bagi 2, 4 setengah tuh. Nah, kita bulatkan ke bawah. Jadi pembagian integer ya. Jadi di sini jadinya 4. Oke, setelah kita ketemu posisi K, jadi kita bandingkan apakah L, data pada posisi ke K, sama dengan data yang dicari, yaitu X. Apakah L yang keempat sama dengan 18? Yes. Nah, langsung ketemu, berarti stop. Nggak usah lagi melakukan langkah ketiga. Step ketiga itu nggak usah lagi. Oke, contoh lain. Misal saya mau mencari angka 16 nih. Nah, dengan cara yang sama juga, kita harus simpan dulu posisi awal dan posisi akhir dalam I dan J. Lalu cari posisi tengah, yaitu 1 tambah 8 bagi 2, yaitu posisi keempat. Bandingkan posisi keempat dengan X. Apakah 18 sama dengan 16? Tentu tidak. Karena tidak, maka lakukan step ketiga, yaitu kita bandingkan apakah L yang ke K lebih kecil daripada X. Oke.
Apakah 18 lebih kecil daripada 16? Tentu saja tidak, karena 18 kan lebih besar tuh. Berarti pencarian kita adalah ke kanan. Kan seperti itu ya bunyinya ya. Jadi kalau yang kita cari ternyata lebih kecil, berarti kita ke kanan. Nah, artinya ke kanan itu apa? Kita geser posisi awal itu di sebelah kanan daripada posisi tengah. Karena kita akan mengabaikan yang tengah ini gitu ya. Nah, ini ya. Lakukan pencarian di sisi kanan. Nah, I-nya kita geser ke sisi kanan. Maka yang di kiri ini bisa diabaikan gitu. Udah barang tentu kan nggak ada di sana. Makanya itu harus diurutkan. Kalau nggak urut itu kebayang bakalan ada, mungkin ada 16 di kiri, tapi di kanan ini nggak ada, dan ya udah berarti dianggap nggak ketemu gitu. Makanya ini syarat mutlak ya, harus diurutkan. Oke, kemudian sekarang setelah I-nya digeser, berarti kan langkah ketiga udah nih. Kita kembali ke langkah kedua. Nah, jadi dengan I yang baru dan J8. Jadi kita cari posisi tengah. Ingat rumus tengah adalah awal tambah akhir bagi 2. 5 tambah 8 adalah 13 bagi 2, berarti 6. Berarti pada posisi ke-6. Nah, kita akan bandingkan apakah data pada posisi ke-6 sama dengan yang dicari. Apakah 13 sama dengan 16? Tentu tidak. Karena tidak, lakukan perbandingan lagi pada step ketiga tadi ya. Apakah L yang ke K, apakah 13 lebih besar daripada data yang kita cari? Apakah 13 lebih besar daripada 16? Tidak. Karena jawabannya tidak, berarti kita cari ke sebelah kiri, ya. Karena jawabannya tidak, kita bandingkan lagi kan. Apakah L yang ke K lebih kecil daripada X? Nah, ternyata iya, 13 lebih kecil daripada 16. Berarti kita lakukan pencarian ke sisi kiri. Kalau mencari ke sisi kiri, berarti kan awalnya tetap nih, yang digeser itu adalah akhir yang kita geser ke kiri, gitu loh. Kalau nyari di kanan, tadi kan awal yang kita geser ya, di sebelah kanan K. Nah, sekarang posisi akhir yaitu J yang kita geser di sebelah kiri K. Jadi dia di posisi K-1. Jadi sehingga berimpit nih, I dan J-nya sama-sama 5. Nah, sekarang cari posisi tengah. Kan kita step kedua sekarang. Habis step ketiga kan balik lagi ke step kedua. Apakah posisi tengah, yaitu 5 tambah 5 bagi 2, yaitu 5 kan hasilnya ya. Apakah L pada posisi yang kelima sama dengan data yang kita cari? Apakah 16 sama dengan 16? Yes, maka stop. Dianggap ketemu ya. Jadi itu. Oke, sekarang misalnya gimana kalau saya mencari angka 100? Lagi satu contoh ya. Seperti biasa, kita setelah memastikan datanya terurut, nah sekarang I-nya 1, J-nya pada posisi 9. Ini saya tambahkan datanya ya, supaya lebih banyak gitu. Oke, kemudian kita cari posisi K. K itu berarti 1 tambah 9 bagi 2, yaitu 5. Ya kan? Nah, berarti posisi tengah atau K sama dengan 5, kita bandingkan. Apakah L yang ke K sama dengan X? Apakah 16 sama dengan 100? Tentu tidak. Berarti sekarang kita harus mengecek. Apakah data yang ke K lebih besar daripada X? Apakah 16 lebih besar daripada X? Tentu jawabannya tidak. Maka kita bandingkan lagi. Apakah L yang ke K 16 lebih kecil daripada 100? Karena lebih kecil, berarti kita mencari ke kiri. Mencari ke kiri berarti kita geser akhirnya menuju ke kiri. Berarti J sama dengan K-1. Berarti J sama dengan 4. Nah, jadi yang awalnya J9 menjadi 4. Oke? Itu sudah. Sekarang kita balik lagi ke langkah kedua. Setelah kita menggeser di langkah 3 tadi, kita balik lagi. Di langkah kedua, kita akan mencari posisi tengah. 1 tambah 4 adalah 5 bagi 2, yaitu 2. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan. Apakah L yang ke K, apakah L yang kedua, 76 sama dengan 100? Tentu tidak. Karena tidak, berarti kita mulai step ketiga. Nah, jadi di sini, ini step ketiga ya, pada saat membandingkan. Apakah L yang ke K, apakah 76 lebih besar daripada 100? Tentu tidak. Apakah L yang ke K lebih kecil? Iya. Tentu saja iya. Sehingga kita cari ke kiri. Nah, cari ke kiri berarti akhir kita geser ke kiri. Berarti J sama dengan K-1. Yaitu 2 kurang 1 adalah 1. I dan J sama-sama di posisi 1. Nah, sekarang mari kita cari tengahnya pada langkah kedua. Tuh ya, ini langkah kedua nih ya. Kebalik tadi ininya ya, captionnya ya.
1 tambah 1 adalah 2, bagi 2 adalah 1. Berarti K-nya sama dengan 1. Kita akan bandingkan, apakah L yang ke K, apakah 81 sama dengan 100? Tentu tidak. Sekarang kita bandingkan, apakah L1 lebih besar daripada 100? Tidak. Apakah L1 yaitu 81 lebih kecil daripada X yaitu 100? Yes. Karena lebih kecil berarti kita lakukan pencarian di kiri. Pencarian di kiri artinya di kirinya tengah, di kirinya K, berarti harus menggeser J menuju ke kiri. J yang awalnya 1 itu menjadi K-1. 1 kurang 1 adalah 0. Nah, jadi di sini kelihatan ya, J-nya itu 0. Sorry, ini J-nya 0 ya, bukan 1. Salah ya. Oke. Karena J-nya 0, ini kan berarti I melebihi J. Itu kan nggak mungkin ya, masa awal, I itu kan awal, J itu kan akhir. Itu udah nggak masuk akal. Awal itu kan harusnya lebih kecil daripada akhir gitu loh. Nah, ketika terjadi I lebih besar daripada J, artinya data yang dicari itu udah habis. Berarti stop, karena ini udah mulai nggak masuk akal gitu. Oke, nah sekarang kita akan mengecek bagaimana pseudocode-nya berdasarkan simulasi yang sudah saya berikan barusan. Oke, saya tidak akan membahas bagaimana data tersebut diurutkan pada step 1 karena saya sudah membahas bagaimana algoritma pengurutan. Kalian bisa cek video untuk algoritma pengurutan ya. Kalian bisa cari bubble sort, selection sort gitu ya. Oke, jadi di sini kita akan membuat sebuah function binary search ya, descending karena saya urutkan menurun. Nah, di sini ada L yaitu data yang mau saya lakukan pencarian, N itu jumlah datanya, dan X adalah data yang mau kita cari. Di sini saya akan mengembalikan indeksnya, pada posisi berapa sih dia gitu ya. I untuk awal tadi, J untuk akhir, dan K untuk posisi tengah. Ketemu ini untuk menandakan dia udah ditemukan atau tidak. Karena kalau sudah ketemu sama dengan true berarti stop. Kalau masih false berarti masih terus mencari. Nah, sekarang kita set I-nya adalah 1 pada posisi ke-1. J-nya adalah pada posisi ke terakhir yaitu N. Nah, karena kita belum melakukan pencarian, berarti kita anggap ketemunya false dulu. Belum melakukan pencarian berarti belum ketemu ya. Nah, kita di sini langsung kan di slide itu dijelaskan ya, kita akan berulang-ulang loh melakukan langkah 2, 3, 2, 3. Jadi step kedua dan ketiga ini berulang. Ya, lakukan step 3. Di sini kalau belum ternyata lakukan step 2, step 3, step 2, step 3. Itu kan berulang. Sehingga di sini berarti mereka adalah perulangan. Nah, bisa aja sih kalian pakai repeat bisa ya. Tapi di sini saya berikan while. Perulangan ini akan berjalan. Dia mengulang melakukan langkah 2 dan 3 apabila belum ketemu, jadi ketemunya sama dengan false, dan I kurang dari sama dengan J. Artinya awal masih lebih kecil daripada J atau mereka posisinya sama, itu masih oke melakukan pencarian. Tapi kalau awal sudah ternyata melebihi J, berarti udah stop berarti gitu ya. Maka di sini syaratnya adalah harus awal atau I kurang dari sama dengan J. Nah, apa yang berikutnya dilakukan? Berarti di sini kita mencari posisi tengah sesuai rumus tadi. Awal plus akhir, I plus J, div 2. Jadi supaya bulat ke bawah. Ya. Ini di step kedua. Lalu kita akan mengecek apakah L yang ke K itu sama dengan data yang dicari. Apakah data yang di tengah sama dengan cari. Jika ya, berarti ketemu sama dengan true. Udah ketemu sama dengan true, otomatis nanti perulangannya berakhir gitu. Oke, kemudian selain itu, kita lakukan step 3. Jadi di sini kita akan membandingkan apakah L yang ke K lebih besar daripada X. Jadi sesuai dengan simulasi tadi ya. Kalau iya, maka lakukan pencarian di sisi kanan. Berarti kita geser awalnya. Awal adalah K plus 1. Kan kalau geser ke pencariannya geser kanan, berarti I-nya awalnya adalah tengah plus 1. Selain itu, berarti akhir itu yang digeser, karena kita lakukan pencarian di kiri. Berarti akhir adalah K-1. Nah, jadi seperti itu. Udah, and if. Nah, setelah itu, nanti setelah perulangannya sudah selesai, maka kita akan harusnya udah ketemu dia pada posisi indeks keberapa. Nah, jadi tandanya bahwa data tersebut ketemu adalah ketemunya sama dengan true. Berarti di sini, kalau ketemu sama dengan true, maka yang kita returnkan adalah K. Karena K ini adalah indeks di mana posisinya ditemukan. Tapi kalau ternyata ketemunya false sampai terakhir, berarti kita returnkan 0, alias ya udah dia nggak ketemu. 0 itu artinya kita anggap nggak ketemu. Karena indeks di sini kita mulai dari 1 ya. Berarti sebelum 1 ya nggak ada kan indeksnya. Beda dengan kalau bahasa pemrogramannya mulai dari 0, nanti kita sesuaikan misalnya returnin 1, kayak gitu ya.
Oke, jadi ini adalah pseudocode dari binary search. Mudah-mudahan kalian lebih kebayang ya. Oke, nanti saya akan jelaskan